Terus pernah diajakin sparring juga sama Coach Max. Gue pakai taekwondonya kan, dulu gue masih punya ego gitu loh. Wah, gue bisa ngalahin dengan taekwondo gue. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah gue sekali tendang, dibanting diajak ke bawah, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi samsak hidup gue, digebukin doang. Itu di luar negeri sempat jadi omongan di Suwardikana. Iya. Jadi ngunci lewat kaki gitu. Pakai kan, kaki ya. Nah, lu nggak mau nyoba yang kayak Suwardi gitu, bikin sesuatu yang new gitu kan? Dulu keluarga besar gue ini nggak menerima gue kalau bermain di MMA. Jadi mereka semua menolak. Termasuk nyokap gue juga sebenarnya nggak setuju. Nggak ada yang setuju ngeliat anaknya ini. Nggak ada. Ya. Gue juga kalau anak gue suruh berantem ogah, enggak. Nah Lanjut cuman terus. nyokap gue ini tetap mensupport gue, walaupun dia juga disalahkan oleh keluarga besar gue. Jadi pada saat itu gue kan menang 2012 di event Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian gue vakum tuh 2013, gue nggak ikut. 2014 gue nggak ikut. Nah pas lagi 2013 dan 14 ini itu yang juara Suwardi. Nah gue ikut lagi 2015. Akhirnya gue bisa menang lawan Suwardi di situ. Ketenangan dan konsentrasi adalah cara terbaik untuk menguasai lawan dan menjadi juara. Bersama saya Rama Supandi, hanya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya, Kang Ding. Lensor Podcast tempat berbagi kisah inspiratif dan cerita menarik dari sisi lain olahragawan Indonesia. Karena di Lensor Podcast, saatnya olahragawan yang bicara. Oke, Lensor Podcast Mixed Martial Art kali ini saya sudah kedatangan tamu fighter senior. Kelahiran United States Amerika. Cilah bahasa Inggrisnya gitu. United States Amerika, tepatnya di Los Angeles. Dia punya rekor yang sangat fantastis, hampir 100% by submission dari riwayatnya bertanding. Dan fighter kita kali ini atau tamu saya kali ini juga sangat nafsu untuk kembali merebut sabuk flyweight yang saat ini dipegang sama Suwardi Sebecak Lau. Julukannya fantastis, The Hellboy. Tanpa berpanjang lebar, kita akan ngobrol dengan Rama Sopandi. Oke. Rama Sopandi, The Hellboy. Itu julukannya serem banget, Ram. Iya memang. Gimana tuh bisa sampai ada istilah The Hellboy? Jadi memang. Kalau gue tahu Hellboy itu film yang pakai tanduk gitu ya. Iya, memang gue dari dulu suka dengan film The Hellboy ini. Dan buat gue karakter Hellboy ini punya makna tersendiri buat gue. Jadi dia itu karakter yang bisa kita bilang kan dia jahat sebenarnya, ya kan, anak setan. Tapi dia ke dunia manusia ini, dia justru jadi pahlawannya manusia. Nah, jadi itu, baik justru ya? Iya, jadi baik. Itu bedanya lu putih, dia merah. Iya. Bisa merah kalau ntar kejemur matahari kebanyakan. Nah, Ram, Ya. yang menarik tadi gue opening di depan bahwa lu berhasil hampir 100% dari rekor bertanding itu by submission. Iya. Nah, gimana sih lu bisa melakukan itu sampai begitu? Walaupun gue rasa kalau lagi fight kita nggak sadar lah, main sih main aja gitu. Lu bisa dapat hampir 100%, itu gimana tuh, Ram? Iya, jadi memang karena gue sendiri sebenarnya gue nggak milih-milih kalau gue bisa finish, gue finish. Mau dengan knockout, mau dengan submission, apapun itu pasti gue finish. Tapi memang karena gue memiliki teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang matang, terutama dalam kuncian-kuncian, jadi ya persentase kemenangan gue itu by submission. Dan memang gue juga dulu 2012 dan 2015 itu juga menjuarai kejuaraan submission challenge di Indonesia. Oh gitu? Iya. Nah, kan gue denger sabuk udah mulai tinggi nih. Bisa ceritain nggak? Sekarang sabuk apa di BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, dan gue denger lu tuh anak didiknya Prof Max ya, Max Maidino. Yeah. Bisa ceritain nggak? Jadi saat ini gue pemegang sabuk purple atau ungu di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan memang gue udah berlatih dari 2010, udah lama. Jadi 2010 ya, 2010 itu gue pertama kali ikut Brazilian Jiu-Jitsu dan ketemu Prof Max.
Jadi pertama kali setelah gue lulus SMA, dan dulunya gue taekwondo sebenarnya. Pertama kali bela diri gue taekwondo. Iya. Nah sabamnya. Biasa atas main bawah ya? Iya, tenang-tenangan doang. Nah sabam lu gimana tuh? Nah sabam gue ini dulu pernah latihan sama Prof. Max Metino. Oh oke. Iya, akhirnya dia ngajakin gue nih. Ram, yuk kita latihan yuk. Dulu latihannya masih di Wisma Gading Permai, di WGP. Di Aderai Club. Oh iya. Dulu ada namanya ada Aderai Club. Yang buat fitness tuh ya. Iya, nah di situ ada kayak dulu tempatnya belum bagus, masih kayak pasang matras puzzle sendiri. Nah udah kelar juga lepas matras puzzle-nya. Nah itu pertama kali gue latihan BJJ, diajakin sama sabam gue di tempat Prof. Max Metino itu. Ya, nah di situ pertama kali gue dulu pas latihan gue paling cupu. Iya. Maksudnya cupu? Pas paling cupu gue nggak bisa ngetepin siapa-siapa, dan mayoritas di sana berat badannya juga di atas gue semua orang-orangnya. Nah dari situ gue memang suka sih, gue suka bela diri. Terus pernah diajakin sparring juga sama Coach Max. Gue pakai taekwondonya kan, dulu gue masih punya ego gitu loh. Wah gue bisa ngalahin dengan taekwondo gue. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah gue sekali tendang, dibanting diajak ke bawah, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi samsak hidup gue, digebukin doang. Dari kunci aja terus ya? Iya, dikunci, dipukul. Akhirnya dari situ gue pikir, wah gue harus belajar nih Brazilian Jiu-Jitsu. Karena untuk bela diri, maksudnya untuk bertarung di jalanan, dulu kan gue belum mikir ke MMA ya. Gue mikir untuk bertarung di jalanan, untuk survive gue harus bisa Brazilian Jiu-Jitsu ini. Karena memang persentasenya untuk dominasi lawan itu sangat besar. Nah setelah belajar dari 2010 ya? 2010. Nah apa sih teknik andalan di BJJ yang paling nggak lu paling hafal atau paling suka atau paling justru mematikan dari lu sendiri? Sebenarnya kalau teknik favorit sih macem-macem ya. Kayak pertama kali gue justru bisa belajar, pertama kali gue bisa mendapatkan kuncian yang pertama gue matengin dulu, pertama kali armbar. Oh, armbar. Iya, armbar. Habis itu ada kuncian darts, triangle, baru RNC. Nah, itu kuncian-kuncian awal yang gue pelajari. Tapi kalau untuk favorit sendiri di MMA terutama, ya gue suka RNC. Karena gue bisa mendominasi lawan gue dari punggung, dan gue bisa, biasanya lawan kalau udah di posisi itu sama gue finish. Ya. Serem. Meteorologi udah tahu kan RNC kan? Udah tahu kan? Rama coba RNC saya. Nah RNC itu Bang belum selesai soalnya kalau RNC langsung gelap tuh. Ya. Jadi RNC itu lebih banyak ya, kuncian dari belakang. Kuncian dari belakang nah, ya. Dan RNC itu buat cewek-cewek ya, buat cewek-cewek itu bagus tuh sebenarnya ya. Brazilian Jiu-Jitsu bagus untuk cewek. Ya karena memang kejahatan seksual itu di luar, maksudnya di luar sini kebanyakan terjadi kan di ground fighting. Nah itu gimana caranya untuk cewek-cewek, terutama cewek-cewek yang lebih lemah daripada cowok. Ya kan biasanya kan cewek lebih lemah nih tenaganya. Nah dia bisa memanfaatkan teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Kuncian-kunciannya itu ya. Ya untuk mengunci si laki-laki ini. Atau mengunci atau kabur. Nah dari yang lu tadi sebutin tuh RNC, armbar. Ketika di oktagon itu yang paling banyak dari rekor lu tuh dari submission yang mana? RNC. RNC iya, justru ya? RNC. Terus kalau gue lihat RNC agak susah ya Ram, karena lu harus ngambil banget. Ambil belakang dulu, ambil punggung kan? Dulu ya. Memang kalau udah dapat punggung itu, makanya kan ada pepatah kita bilang kalau lagi bertarung jangan kasih punggung ke lawan. Nah itu kalau gue udah dapat punggung lawan, nanti gue udah mendominasi lawan gue. Dan dari posisi itu gue bisa mengfinish lawan. Nah, gue beda lah. Kalau berantem tinju, kalau di belakang kan nggak boleh dipukul kan, kita ke belakang baru belakang. Ngumpet kasih belakang ya. Balik badan, film Dono banget tuh ya. Nah, Ram, sekarang ini kan teknik-teknik yang seperti itu mulai berkembang ya. Maksudnya, gue dengar Swardi juga dia sekarang nyebutnya ada Swardi Kana gitu kan, atau apa. Ada nggak teknik yang khusus yang lu pelajari gitu? Atau memang lu dari BJJ sendiri itu menurut lu udah banyak, udah cukup gitu? Kalau gue sendiri, karena teknik Brazilian Jiu-Jitsu itu nggak ada habisnya, tiap tahun pasti ada aja yang baru. Nah ya gue harus tetap up to date untuk pelajarin teknik-teknik yang baru. Dan menurut gue
Brazilian Jiu-Jitsu itu tekniknya nggak ada habisnya. Gitu ya. Iya. Nah balik lagi tadi kan cerita soal BJJ cocok lah buat cewek ya. Iya. Apalagi untuk yang Self ketika defense. self defense. Iya. Nah, kan gue dengar lo di Warrior sekarang banyak personal trainer ya. Jadi Iya. personal trainer. Nah, sebagian besar yang lu latih itu banyakan cewek atau cowok? Ada cowok, ada cewek juga. Saat ini lumayan kok ada ceweknya sekitar 4 orang. Seleb ada nggak seleb? Seleb belum sih kalau di Warrior belum. Oh cewek juga banyak ya? Cewek banyak ya. Oke. Dan kebanyakan mereka tertariknya itu justru yang mana tuh Ram? Artinya RNC kah atau Ambar kah atau apakah atau Semua. atau jangan-jangan ada yang udah anak ini lu udah ada yang jadi petarung juga? Enggak, semua gue ajarin. Jadi dari basicnya, dari semua. Gue jadi gue nggak milihin teknik harus A, harus B, biar dia ntar si orang ini sendiri yang bisa menentukan gitu. Teknik apa yang cocok untuk dia. Karena tiap-tiap orang kan punya badan yang berbeda-beda. Jadi teknik yang bisa dia aplikasikan juga pasti berbeda-beda. Kalau personal trainer itu di tempat latihan lu di Kelapa Gading ya, dia datang atau lu kebalikannya? Gimana? Misalnya kalau personal trainer tuh dia si member ini datang ke gym terus lu pegang sendiri atau lu datang ke kalau itu tempatnya? private, kalau sendiri-sendiri. Enggak, kalau gue di sana ngajar kelas. Oh, kelas. Jadi memang Brazilian Jiu-Jitsu ini kalau untuk private sendiri agak susah. Jadi minimal gue ngajar itu 2 orang. Karena kalau 2 orang gue bisa, dia bisa punya lawan dan gue bisa kasih lihat dia tekniknya seperti apa, ya kan. Kalau sendiri gue cobain ke dia nggak lihat tekniknya seperti apa. Tapi berat badan mereka lu misalnya, gue akan nunjukkan murid gue nih yang seukuran misalnya bantam atau dengan bantam. Ya gue sesuaikan, jadi yang besarnya kurang lebih masih sama. Tapi memang di Brazilian Jiu-Jitsu itu yang kecil ini kalau memiliki teknik yang bagus, dia bisa mengalahkan yang lebih besar dari dia. Bahkan yang lebih kuat, itulah keunggulannya Percis Brazilian tuh si Jiu-Jitsu. Suwardi juga pernah bicara kayak gitu tuh. Iya. Jadi kalau di BJJ jangan ngelihat badan, belum tentu yang kecil itu bisa Betul. bisa kalah terus gitu. Iya. Oke. Nah, lu bisa ceritain mulai bergabung di One Pride itu kapan? Seperti apa? Saya pertama kali gabung di One Pride itu 2016. Dari season pertama, Jadi pertama kali pertama audisi dulu. Audisi, ikut audisi yang season pertama. Pas di situ juga ada Mas Suwardi, terus ada Jeremy pernah cerita di 2016. Iya, 2016. Pokoknya awal-awal banget dah. Nah, terus dari ikut audisi itu saya kepilih. Tapi kepilihnya bukan di flyweight. Dulu kepilihnya di bantam. Oh, main di bantam. Main di bantam awal-awal. Karena beratnya di atas. Iya, karena mereka mungkin mau mengadakan turnamen. Jadi turnamen tiap bulan tanding. Nah, untuk yang pertama ini kelas bantam dulu. Nah, saya terpilih juga salah satu yang pertama kali untuk ikut turnamen ini. Ada saya dulu, ada Teddy the Professor, terus ada Abro, ada Sena. Nah, itu dulu awal-awal pertama kali bertanding. Nah, pertama kali setelah audisi, kebetulan saya sendiri nggak mikir gitu loh kalau pertandingan itu akan cuman selang sekitar sebulan. Jadi pas lagi itu saya inget banget. Oh, sebulan jaraknya? Iya, jadi abis audisi saya lagi nyantai-nyantai itu di mall. Saya pikir masih makannya masih jorok gitu kan. Iya. Terus saya tanya ke Prof Max, emang abis audisi tandingnya kapan? Dia bilang, tanggal segini nih, bulan depan. Begitu saya dengar gitu, saya panik kan. Wah, serius bulan depan saya belum ada persiapan apa-apa, saya bilang. Akhirnya saya telepon dulu, pas itu masih latihan sama Mustadi juga. Terus saya telepon Mustadi, Mus, kita harus persiapan mulai besok nih, Mus. Soalnya udah tinggal sebulan kan. Ya akhirnya dari situ persiapan lah sama Mustadi. Dan fight di season pertama. Terus melawan Eduardo Hutagalung, Menang kali itu? Menang. Terus kedua lawan Sena. Nah, pas sebelum lawan Sena ini sebenarnya saya seminggu sebelum lawan dia, saya sempat kena cedera. Oh, oke. Iya, cedera ankle. Oh ya? Iya. Nah, itu saya makanin obat tuh pas lawan dia, obat pereda nyeri. Cuman saya pikir, wah, ini saya
berat nih lawan Sena nih. Ternyata saya menang juga. Iya. Terus sebulan lagi masih cedera kan kondisinya lawan Abro. Udah itu badannya. Iya, saya pikir, waduh sayang banget nih kalau saya nggak ambil gitu kan. Kalau saya nggak ambil pasti dilempar ke orang lain gitu kan. Ya udah selesai ambil, saya lawan. Cuman ya pas itu kebetulan memang saya kurang beruntung, belum menang lawan Abro. Nah dari situ akhirnya lu turun kelas ya? Turun kelas, ya. Ke flyweight ya? Flyweight. Kalau nggak salah sempat sekali dulu fight di bantam, habis itu turun. Oh gitu. Flyweight barengan lah itu ya, Suwardi, ya, Suwardi, Efren ya? Enggak sih, enggak, Efren mah kelas atas. Efren atas ya? Ya. Oke. Nah, lo di fly mulai inilah ya, istilahnya bagus banget ya, sampai akhirnya merebut sabuk interim di flyweight ya. Dulu merebut sabuk dapat jadi juara kan. Juara dulu 2020 ya. 20 kalau nggak salah. Lawan Suwardi menang, kemudian saya kalah lagi lawan Adi Ruminto, habis gitu saya 2000 berapa lawan Suwardi lagi menang, akhirnya dapat interim. Nah, ketika setelah dapat interim, ya, ada satu cerita teman-teman yang nggak tahu nih, gue akan tanya langsung ke Rama. Ketika lu harus melepaskan sabuk itu ya, tanpa pertarungan karena ada sesuatu. Lalu bisa ceritain nggak? Kalau gue sih sedih, udah capek-capek, udah keringatan, udah berdarah-darah ngasih. Enggak, jadi ya orang memang lain gitu lah. Setelah habis mendapatkan sabuk interim, nggak lama gue juga dipanggil untuk bermain di Road of the UFC. Ya kan, pada saat itu status gue masih memegang sabuk interim. Dan setelah habis bertanding di Road of the UFC, baru pulang, langsung disuruh tanding lagi kan. Akhirnya saya bilang, nggak ada, saya butuh waktu untuk koreksi. Karena saya pribadi bukan mikirin, oh saya harus jadi juara. Tapi saya tipikal orang yang suka mengkoreksi diri sendiri. Jadi kalau misalnya dari pertandingan terakhir, saya harus punya seperti evaluasi ya. Saya mengevaluasi dulu. Dan kebetulan pada saat itu juga akhirnya saya pergi ke luar negeri tuh, ke Amerika untuk latihan di sana. Oh ya? Iya, dengan biaya sendiri. Kalau JK kan dibiayai. Kalau saya menggunakan biaya sendiri. Jadi hasil yang habis dari Road of the UFC saya gunakan untuk latihan keluar. Di mana? Di LA? Di LA pas itu. Karena ada orang tua di sana ya? Iya, karena ada orang tua di sana. Terus? Nah, dari situ, ya akhirnya saya lepas sabuknya, nggak apa-apa, saya pikir. Karena yang penting buat saya bukan sabuknya, tapi yang penting saya bisa belajar lebih di sana. Di situ buat saya lebih penting, buat evaluasi diri saya sendiri. Percuma kalau saya jadi juara, tapi cara mainnya saya seperti itu lagi gitu loh. Lu kursus lah dalam tanda kutip short course ya di Amerika ya? Iya. Apa yang lu dapat tuh? Apa yang evaluasi akhirnya yang ya bisa di-share lah buat lawan-lawan lu juga biar makin keder aja nih, Rama nih. Di sana memang mereka memiliki etos kerja yang lebih tinggi ya. Mereka latihannya itu bisa dari pagi ke siang, terus istirahat sore ke malam, mereka latihan tiap hari begitu. Oh ya? Iya. Terus dia bisa ngelihat ya, kalau si JK pernah cerita. Dia lihat dulu, oh ternyata lo jago di atas gitu, lo lemah di bawah, baru digeber di bawah tuh, sampai JK akhirnya muntah-muntah dia bilang. Iya, itu mungkin kalau dari segi JK gitu ya, kan beda-beda tempat latihan, beda-beda cara pelatihan. Tapi memang mereka rata-rata orang di luar sana udah memiliki basic gulat yang matang. Jadi dari mereka kan kalau di sini kan ekstrakurikulernya mungkin dulu taekwondo, karate. Kalau di sana mereka dari kecil tuh udah dilatih gulat. Justru gulat ya? Gulat ya. Makanya kan mereka dari SMA badannya udah jadi semua ya. Justru di sini yang jarang nih gulat tuh. Iya. Kalau ngeliat pohon gulat ya orangnya itu aja. Kalau selama gua ngeliput ya. Iya. Sama jadi reporter ya gulat ya itu nih. Oh ini pasti anak kayak ini. Jadi kalau kita lebih ke silat, taekwondo, karate ya. Iya. Dan di sini masih ditutup sebelah mata lah untuk bela dirinya. Kayak ekstrakurikuler ya udah cuman buat hobi aja atau cuman buat kewajiban. Oke. Ram, yang menarik adalah di data lu yang gue lihat ya 12 kali main, 8 menang, 4 kalah.
sebagian besar lo submission. Iya. Nah, tapi ada yang menarik, lu berapa kali lawan Suwardi ya? 2 kali. 2 kali ya. Iya. Nah, dan itu gue sampai lihat videonya tuh, dua-duanya pertandingan yang sangat menarik ya. Yang terakhir malah lu menang lawan Suwardi itu justru bukan submission ya, angka ya. Poin, iya. Nah itu apa yang menarik dari pertarungan itu? Karena gue lihat justru di awal-awal main atas terus ya, lu bak-bak jarang di bawah ya. Jadi memang gue bahkan udah ketemu Suwardi udah 3 kali. Udah hafal dong ya? 2015 sebenarnya gue ketemu dia di event Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, oke. Jadi pada saat itu gue kan menang 2012 di event Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian gue vakum tuh 2013 gue nggak ikut, 2014 gue nggak ikut. Nah pas lagi 2013 dan 14 ini itu yang juara Suwardi. Nah gue ikut lagi 2015. Akhirnya gue bisa menang lawan Suwardi di situ. Iya, jadi gue datang, gue menang. Nah, ketemu di One Pride. Ketemu lagi di One Pride. Akhirnya di One Pride 2 kali. Yang pertama gue dapat RNC, yang kedua dapat decision. Ya. Iya, karena mungkin karena kita udah sama-sama tahu karakter masing-masing, jadi lebih sulit untuk finish lawan. Jadi akhirnya dan sama-sama punya basic Brazilian Jiu-Jitsu kan. Nah akhirnya ya yang pertandingan terakhir itu saya menang poin. Saya menang dominan tapi saya menang poin. Ya artinya kan lo sama Suwardi udah sama-sama kalau dalam tanda kutip udah saling pantau lah ya. Iya. Udah kenal. Nah sekarang Suwardi pemegang title di flyweight ya. Nah das lo dari kemarin mungkin lo ngeliatin ketika dia melawan Jeremy segala. Nah dan lo arahnya tuh ke situ tuh ngalahin Suwardi. Apa yang lo lihat dari sosok Suwardi sendiri? Selain lu udah kenal dia dari 2012 mungkin 2013. Ya, sosok Suwardi sih buat saya salah satu idola saya ya di dunia MMA. Idola ya, saya idola dulu. Berarti dia ngelawan idola, Ceng. Dia karena dari berbagai fighter One Pride dia salah satu yang menurut saya humble. Dia humble dan dia punya karakter yang oke banget. Dan saya suka lihat kuncian-kuncian yang ajaib dari Pak Suwardi ini. Suwardi Kana ya, itu keren banget. Itu di luar negeri sempat jadi omongan di Suwardi Kana. Iya. Jadi ngunci lewat kaki gitu. Pakai kaki ya. Nah, lu nggak mau nyoba yang kayak Suwardi gitu, bikin sesuatu yang new gitu kan? Nah, itu balik lagi ke karakter masing-masing kan yang tadi saya bilang. Jadi kuncian di Brazilian Jiu-Jitsu itu banyak banget, tapi belum tentu cocok dengan si pengguna fighternya. Jadi ya kalau saya begitu melihat ada kesempatan ya saya ambil. Jadi ya tergantung fightnya juga berjalan kemana gitu kan. Nah sebelum kita ngomongin Road to UFC, dari One Pride pertarungan lo yang ketika di Bantam terus pindah ke Fly, yang menarik apa ya? Ada momen-momen yang lo wah nih keren banget kalau dari dihitung-hitung dari tahun 2016 lah ya. Jujur kalau gue sendiri, gue lebih suka ngelihat perkembangan evaluasi dari diri gue sendiri. Jadi setiap kali fight, gue selalu punya kayak evaluasi. Oh, next fight, gue harus bisa lebih baik di bidang A, di bidang B. Contohnya, dulu gue awal-awal dibilang, wah, gue nggak bisa main striking gini. Tapi bisa gue buktikan begitu gue lawan Suwardi, gue bisa striking. Begitu gue lawan yang di Road to UFC, gue bisa punya pukulan juga yang lebih keras. Nah akhirnya ya itulah suatu kebanggaan buat gue dan pengalaman yang menarik buat gue. Nah ngomongin Road to UFC yang di Singapura kemarin ya. Nah lo kan sempat berangkat dari 5 fighter pilihan dari Kobe dari One Pride. Nah lo salah satunya dan lo berkesempatan dan itu langka lah ya. Bisa bermain sama fighter dari Korea, asuhannya Korean Zombie. Iya. Lupa gue namanya. Choi Sung-guk. Choi Sung-guk. Nah apa yang lu bisa ambil dari dia? Karena lu bisa ngeladeni dia hampir ronde akhir ya? Hampir ronde akhir ya. Apa yang lu bisa ambil dari pengalaman ketika main sama dia? Jadi memang kalau dari segi pengalaman, timnya mereka ini, terutama Korean Zombie kan dia udah pernah bertanding di UFC. Jadi tentu dari segi strategi dan segi peraturan dia lebih paham. Nah dari segi strategi sendiri, tim di Indonesia ini butuh evaluasi. Jadi harus bermain seperti apa karena berbeda peraturannya dengan UFC. Kemudian juga dari segi
mereka cara memaintain berat badan mereka agak sedikit berbeda dari Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan orang-orangnya turunin beratnya itu secara normal. Kayak misalnya kita mau bertanding di fly, kita itu diet normal lah, kurangin makan, ini akhirnya badannya kecil. Nah sedangkan mereka itu lebih menggunakan metode yang kayak di UFC. Mereka suka pakai dehidrasi. Oh, oke. Iya, jadi begitu mereka fight, otomatis power mereka di atas. Jadi lebih udah pakai sport science jatuhnya. Iya, sport science-nya. Jadi kalau siapa ya cerita Suwardi tuh? Suwardi apa Jeremy bilang? Jeremy perhatiin tuh. Ketika timbang, dia kurus banget. Tapi pas udah main, badannya jadi gede lagi gitu. Semua rata-rata fighter-fighter itu udah sport science-nya mereka seperti itu. Indonesia tuh harus belajar lagi. Belajar banyak nih soal ini, terutama dari fighter luar ya, dan harus banyak ikut istilahnya kayak Road to UFC atau betul. apalah gitu kan, banyak tuh. Nah, berarti itu pengalaman yang istilahnya bagus banget ya buat Bagus lu. ya. Oke. Ram, ketika lu bertarung sama pemain Korea itu, Ya. apa yang dia tuh jagonya di mana sih sebenarnya? Sebenarnya dia itu fighter yang bisa memiliki striking dan ground yang dua-duanya sangat bagus, tapi dia memiliki teknik gulat. Jadi gulatnya matang. Jadi pada saat itu juga saya memiliki salah strategi. Jadi di awal ronde saya kena banyak low kick dan saya kalah poin. Akhirnya pelatih kita memutuskan untuk mengajak si lawan kita ini untuk bermain di ground. Tetapi pada kenyataannya begitu saya coba men-take down dia memiliki gulat yang sangat bagus dan sangat sulit untuk dibanting ke bawah. Akhirnya saya berada di posisi bawah. Gak bisa lepas tuh ya? Gak bisa lepas, itu dia. Akhirnya saya kalah poin. Dan di ronde ketiga ternyata begitu saya ajak pukulan saya sebenarnya lebih banyak masuk. Oh, kalau di ininya. Iya, jadi mungkin masalah kurang percaya diri di strikingnya dan ya itu pemahaman strateginya. Nah, berarti kan sebenarnya apapun hasilnya ya, berangkat ke Singapura, Road to UFC, itu pelajaran yang sangat berharga buat Rama. Betul. Dan menurut Rama, yang dilakukan One Pride terhadap fighter-fighter pilihan itu menurut Rama udah tepat belum? Udah. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan lagi oleh One Pride? Nih masukan dari Rama untuk One Pride, biar fighter-fighter lain itu punya kesempatan yang sama buat kamu. Untuk saat ini kan One Pride juga udah kerjasama ya dengan Mola. Mola, betul. Ya, jadi mereka mau mengirim fighter 20 fighter ke luar negeri. Menurut saya itu udah suatu langkah yang akademi itu ya. Iya. Betul. Itu udah suatu langkah yang sangat baik. Jadi memang sebelum dikirim ke luar negeri ada baiknya para fighter-fighter ini dibekali dengan pelatihan di luar juga. Dan gue rasa sih emang yang 5 orang berangkat kemarin itu sebenarnya ketika ada pengiriman lagi harus share ini ya, pengalaman ya. Karena apa yang dilihat sama mungkin sama coach dengan nama fighter yang turun itu beda gitu loh, dan itu harusnya benar-benar ada sharing knowledge lah ya. Iya, sharing knowledge. Untuk yang berangkat tuh keren banget tuh. Thank you buat One Pride, buat fighter-fighternya. Oke, kita change topik dan sekarang di sosmed kita udah lihat Rama juga aktif di sosmed. Apa nama IG-nya? Hellboy 711. Hellboy 17. 711. 711. Nah, 7-Eleven jangan pesan minum cuman. Nah, Ram, tapi lu banyak fighter bilang lu termasuk fighter pendiam ya. Itu penanggapan lu gimana sih? Pendiam. Kalau gua ngobrol gini enggak lah, rame juga. Ya, mungkin mereka belum terlalu kenal aja ke gua. Gitu. Iya, cuman memang gua kalau ketemu orang yang SKSD banget, gua lebih baik diem lah. Oh gitu ya. Iya. Apalagi kalau udah mau pertarungan, kita lebih fokus ya. Iya, pasti. Oke, dan sebagai seorang Rama yang sebenarnya nggak pendiam juga, bagaimana lu memantapkan mental dan semangat bertanding ketika mau bertanding di oktagon? Semangatnya lah. Atau lu udah tahu kan lawan si ini, lalu gimana nih memaintain diri lu, mental lu, spirit lu terhadap setiap pertandingan? Pertama-tama memang kalau gua
pada saat sebelum bertanding, gue harus memiliki persiapan yang matang. Jadi percaya diri itu kan dibangun dari latihan. pede dengan Ya, latihan. otomatis kalau kita latihan udah maksimal, percaya dirinya juga pasti akan dengan sendirinya dia terbangun. Nah, kalau sebelum bertanding sendiri sih gue lebih ke arah coba gue lebih memfokuskan diri gue sendiri kepada fight, terus gue membayangkan visualisasi nanti fight ini akan berjalannya seperti apa gitu loh. Nah itu yang membuat gue bisa yakin pada saat di atas oktagon bisa mengalahkan lawan gue. Oke, kalau mitra olahraga mau lihat video-videonya Rama, bisa cari di YouTube-nya One Pride. Dan memang kalau udah lagi masuk oktagon, fokusnya udah bukan main, Rama kelihatan banget gitu. Iya. Nah, lawan yang penasaran sampai sekarang lu mau lawan sekarang untuk di oktagon berikutnya siapa, Ram? Untuk lawan sih, gue jujur aja pribadi gue nggak punya preference seperti apa, tapi gue pengen main lagi memang. Pengen main lagi. Iya pengen main lagi. Planning ada One Pride bilang mau main kapan? Maret. Oh Maret. Maret, kemungkinan besar saya main Maret. Maret ya, karena di 2023 FN berikutnya di Februari dan Maret ya. Iya, saya pas itu udah minta, oh bisa nggak di Februari? Ternyata jadwalnya penuh di Februari. Akhirnya ya udah saya dapat Maret. Kita punya beberapa tamu ngobrolan kita kan, Ahong, Suhardi. Semua sih emang banyak di Februari itu ya, termasuk Gugun juga kemungkinan di Februari, terus Yudi juga Februari. Tapi Februari Maret itu kayaknya di event 6667 bakalan rame nih. Jadi jangan lupa lihatnya di Antv sekarang. One Pride MMA. Oke, Ram melihat prestasi lu yang udah bagus banget, terus pokoknya di istilahnya udah pencapaian sampai saat ini One Pride di UFC. Nah, orang-orang yang paling berpengaruh dan berjasa buat diri lu tuh siapa aja, Ram? Yang paling pertama sih tentu aja nyokap gua. Jadi nyokap gua ini orang yang membesarkan gua dari kecil sampai sekarang, dan dulu keluarga besar gue ini nggak menerima gue kalau bermain di MMA. Jadi mereka semua menolak. Termasuk nyokap gue juga sebenarnya nggak setuju. Nggak ada yang setuju melihat anaknya ini. Nggak ada. Ya. Gue juga kalau anak gue suruh berantem mau gak? Nggak sih, nggak. Nah cuman nyokap gue ini tetap mensupport gue, walaupun dia juga disalahkan oleh keluarga besar gue. Kayak seperti, kenapa sih kok lu kasih anak lu untuk bertanding di MMA gitu kan? Ya menurut nyokap gue, seandainya dia melarang gua mungkin mainnya di luar, mainnya di luar ya malah bahaya kan. Polisi umpet-umpet ya. Nah akhirnya ya nyokap gua tetap mensupport gua, dan akhirnya setelah gua menjadi juara, keluarga besar gua juga mulai sadar gitu. Oh ternyata memang gua ini bisa menjadi juara di MMA yang terbaik. Yang terbaik. Ada lagi nggak? Siapa lagi yang? Ada. Ya. Kedua juga ada Prof Max. Dia karena orang yang mendidik gua dari dulu, dari gua nggak bisa apa-apa, dari cuma bisa taekwondo sampai bisa jadi seperti ini, dan gue juga belajar banyak dari dia, terutama di soal kehidupan. Dan tentu aja untuk Pak Andi Bakri, kemudian ya TV One itu semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa tampil di oktagon. Jadi itulah orang-orang yang menurut saya mensupport saya selama ini. Dan saya berterima kasih kepada mereka. Salut buat orang-orang yang berpengaruh buat Rama. Di MMA, Rama termasuk fighter yang istilahnya senior dan diperhitungkan. Kalau untuk setiap FN ditunggu sebenarnya. Karena saya sempat ngobrol sama beberapa teman yang biasa ngurusin FN, biasa ngurusin One Pride. Saya nanya, Rama kemana nih? Karena dia salah satu alasan saya suka nonton One Pride. Rama, Suwardi, semua deh. Kalau udah main keren banget gitu loh. Sama yang satu lagi dia ganteng. Ram, di luar lo fight, hobi lo apa sih yang lo lakuin di luar latihan berantem lah apalah gitu? Kalau gua sih pribadi, gua demennya ya gue nggak macem-macem sih. Ya gue tiap hari latihan. Paling kalau gue ada waktu luang, biasa gue ajak keluarga nyokap gue pergi jalan-jalan. Dan gue suka traveling. Ya. Suka traveling ya. Masih sering jalan sama nyokap? Iya, gue suka. Gue kemarin terakhir ngajak nyokap gue jalan ke Makassar, ke Selayar. Oh gitu. Iya. Karena mumpung nyokap gue masih ada,
ya gue harus bisa ajak dia ngelihat dunia ini. Yes, keren Rama, keren. Yang pasti mitra olahraga terutama yang cewek-cewek masih lajang, silakan antri. Follow IG-nya. Ram, kalau gue lihat modal muka ada, fight bagus banget, prestasi bukan main. Nih kalau ada tawaran film nih atau iklan gimana Ram? Karena beberapa fighter udah pada begitu ya. Awal terakhir ngobrol main film udah banyak banget ternyata dia. Kalau lu gimana tuh? Ya kalau ada sih kenapa enggak gitu kan. Cuman mungkin ya butuh jalannya aja nanti ke depannya. Ya banyak ngobrol sama Suwardi cara lawan lu tuh. Karena Suwardi jaga. Suwardi yang lo harus belajar dari Suwardi nih. Dia menata sosmednya agar dilihat orang. Iya, betul. Dan dia juga cerita dari sosmed itu justru banyak sutradara ngelihatnya di situ jadinya. Iya, memang kalau di luar ini kan, di luar oktagon, saya Mas Wardi itu ya biasa gitu kan. Dan justru dia kadang-kadang suka sharing. Dulu pas pertama ketemu, dia sharing, Ram. Lu coba Ram, cari sponsor begini. Dia ngajarin saya gitu dulu, ya? iya sempat. Tapi bagus loh dia, artinya dengan, kalau dia bilang usianya jauh lah sama lo ya. Tapi mau maintain dirinya untuk yang di luar dari fight-nya itu bagus. Gue ngeliat IG-nya keren. Nah Ram, tawaran film kita tunggu lah ya. Kalau sutradara atau agensi iklan, ini udah siap nih. Gitu loh, Rama Supandi siap jadi bintang iklan dan bintang film. Karena apalagi film laga, jangan di ini deh. Gitu loh, pokoknya disuruh ini pasti udah langsung bakbuk deh. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertarungan. Lu pernah di One Pride, terus pernah di UFC. Tadi gue kelupaan. Apa yang perbedaannya dari dua organisasi atau apa ya? Dua event ini menurut lo? Dari One Pride dan World of UFC ya. Jadi memang kalau di One Pride ini merupakan organisasi MMA terbaik di Indonesia menurut gua saat ini. Iya. Ya kan? Dan UFC itu merupakan organisasi MMA terbaik di dunia ya saat ini. Nah, One Pride ya memang untuk ukuran Indonesia ini dia udah sangat baik, tapi ya memang dia butuh banyak perkembangan lagi, evaluasi lagi untuk bisa menyamai taraf internasional. Dan menurut lu udah pas ya dia berafiliasi? Iya, berafiliasi dengan UFC. Menurut gue One Pride ini udah pada jalur yang tepat nih. Tinggal nanti bagaimana ke depannya dia bisa mengembangkan dari segi kesejahteraan fighternya, ya kan? Dari segi medisnya, terus dari segi mungkin cara pengemasan marketingnya. Nah itu semua yang butuh dikembangkan lagi oleh broadcast-nya ya. Iya, broadcast-nya ya. Dia ini banget ya. Makanya menurut saya suatu keputusannya bagus juga untuk pindah ke Antv karena di Antv memang kan bisa lebih banyak entertaining ya. Yes. Ya cuman itu aja buat fighter, kalau nanti di Antv lebih entertain lah. Sebelum fight lebih entertain. Tapi tetap pas di oktagon ya berantem aja yang paling bagus dengan gaya dan style masing-masing ya kan? Yeah. Nah, masih nafsu main di UFC gak sih Ram? Pengen, kalau ada kesempatan pengen, siapa yang enggak, ya kan? Tadi beneran lo harus rebut sabuknya dari Suwardi tuh, biar kepilih lagi. Ram, sosmed udah banyak, followers lu udah banyak ya kan? Nah, pasti fans lu juga banyak ya pendukung. Apa yang lu bisa sampaikan untuk fans lu, Ram? Tunggu aja kedatangan gue lagi di Arena One Pride dan gue pasti akan memberikan pertandingan yang lebih menarik lagi dari yang sebelumnya. Rama will be right back. Kalau Ahong, saya akan kembali. Rama akan kembali juga. Gila. Salut buat Rama. Ram, JK lagi berjuang untuk masuk UFC.
satu step lagi dia akan lawan fighter India Asul Jubli. Apa yang lu bisa sampaikan untuk JK? Dia udah latihan di Amerika Dia lagi di Amerika sekarang. lagi ya. Untuk JK tetap semangat, gue yakin lu pasti bisa ngalahin orang itu. Sip. Keren. Sukses buat Rama Supandi, sukses jadi fighter, dan mudah-mudahan jadi artis. Habis ini kita foto karena nanti kalau udah jadi artis susah pasti. Dan gue berharap juga Rama bisa kembali ke One Rise secepatnya dan bisa bertarung lagi di UFC. Sukses buat Rama. Yes, Oke, makasih. kita lihat nanti pertarungan kamu di event berikutnya di Antv. Pasti saya yakin kamu akan memberikan yang terbaik buat fight kamu berikutnya. Oke. Buat mitra olahraga jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG lensaolahraga.id. Dan jangan lupa juga follow Facebooknya Lensa Olahraga. Saya Kang Ding dan Rama Supandi. Tonton terus Lensor Podcast MMA karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang berbicara. Thank you Ram. Thank you udah hadir.